Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 16 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Yesus sekali lagi mengecam dengan keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sikap Yesus tegas dan jelas terhadap orang-orang Farisi yang selalu dalam tindakan dan perkataannya merusak orang lain. Maka tak heran Yesus mengatakan bahwa mereka itu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjebloskan sesamanya pada jebakan, pada aturan yang membebani hidup. Mereka bukannya membawa kelegaan, melainkan peraturan yang menjadikan orang lain menderita dalam perasaan bersalah. Bahkan yang paling utama dalam segala-galanya, yaitu keadilan dan kasih Allah, tidak pernah mereka hiraukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rupanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sesungguhnya tidak mencari Allah. Mereka mencari kemuliaannya sendiri. Mereka bukanlah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang gila hormat. Orang yang gila hormat sering menantang dan mempunyai rasa dengki pada sesamanya. Dan mereka sering meremehkan sesamanya. Mereka menganggap dirinya sebagai sumber kebijaksanaan dan kebenaran yang harus didengarkan. Padahal hidup mereka jauh daripada kebenaran dan kebijaksanaan yang mereka ajarkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, kita pun membangun hidup beriman kita secara baik dan benar. Tidak
dalam kemunafikan. Apapun yang kita lakukan tentunya bertujuan untuk memuji dan memuliakan Allah, bukan untuk mencari kemuliaan kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tentunya kita harus hidup dalam bimbingan dan tuntunan Roh Allah sendiri, yang akan memampukan kita untuk berlaku lebih manusiawi terhadap sesama kita, yang memampukan kita untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Allah dan berlaku lemah lembut terhadap sesama kita, bahkan terhadap orang-orang kecil. Sebagai murid-murid Tuhan, kita tentunya tidak boleh meletakkan beban-beban yang tak terpikulkan kepada orang lain. Tetapi diri kita sendiri tidak pernah menyentuh beban itu, bahkan dengan satu jari pun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus berjuang agar saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, yang saat ini mengalami beban berat, dapat kita tolong, dapat kita ringankan. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat juga kepada kita sekalian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.